Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat semua ya. Anak-anak semua, hari ini Bapak akan memberikan translasi kepada teks wacana yang ada di pelajaran bahasa Arab kita, yaitu pelajaran bahasa Arab Qur'ani Al-Azhar kelas 11. Oleh sebab itu, mohon diperhatikan dengan benar karena insya Allah teks ini akan keluar ketika ulangan ataupun ujian. Baik, selamat menyaksikan. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita mulai translate wacana yang pertama di halaman 4. Silakan dibuka yuk halaman 4. Judulnya adalah Fadilatu Sholatil Laili. Oke, kita terjemahkan. Fadilatu artinya keutamaan, Sholati artinya sholat, Al-Laili artinya malam. Sama sebagaimana wal ma'ruf yang sudah diketahui, anna sesungguhnya sholatal laili, sholat malam itu tahtallu mempunyai kedudukan atau menempati makanatan, kedudukan hamatan yang penting lidinil islami. Li di sini artinya bagi, dinil islami agama Islam. Nah, sekarang apa dalilnya? Nah, disinilah terjemahan berikutnya. Wamin dan sebagian, min di sini bukan dari nih, tapi artinya sebagian. Al-adillati dalil ala atas sunnatiha sunnahnya sholat malam, yaitu qala telah berfirman Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Jadi dalil yang pertama ada di surat Al-Isra ayat 79. Yuk kita terjemahkan. Wa minal laili. Nah, minnya juga sama nih, artinya sebagian. Wa min dan sebagian, al-laili malam. Fatahajjat, maka bertahajudlah. Bihi dengannya. Nah, filatan sebagai satu ibadah sunnah. Laka untukmu. Asa mudah-mudahan. An yab'atsaka Allah akan mengutusmu, mengangkatmu. Siapa yang akan mengangkatmu? Rabbuka, yaitu Tuhanmu, yaitu Allah. Maqaman tempat, mahmudan yang terpuji. Nah, sebagaimana yang telah Bapak katakan tadi, ini ada di surah Al-Isra ayat 79. Kita lanjutkan. Ini dalil yang kedua. Waqala dan telah bersabda Rasulullah, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, alaikum, hendaknya kalian biqiyamil laili, melaksanakan sholat malam. Nah, al-lailinya ini tulisannya salah nih, salah cetak. Yang betul lamnya ini nyambung ke ya ya. Ya, lanjut. Fa'innahu, karena sesungguhnya sholat malam itu da'bu adalah kebiasaan as-solihina, orang-orang soleh. Ayo, mau jadi orang soleh nggak? Kalau mau jadi orang soleh, ya ini ciri khasnya. Kita lanjut. Qoblakum, sebelum kalian. Wa qurbatun, dan sebagai cara mendekatkan diri lakum bagi kalian ila rabbikum kepada Tuhan kalian. Wa magfiratun, dan sebagai penghapus lisayyiati, bagi kesalahan-kesalahan. Wa manhatun, dan sebagai penghapus juga, pengampun bisa, anil itsmi, dari dosa,
wa matrodatun dan sebagai penolak, lidai bagi penyakit, an dari al jasadi tubuh kita. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah iya sholat malam itu bisa membuat fisik atau jasad kita itu sehat? Ya, tentu. Karena ketika kita bangun malam, di situ kita akan berinteraksi langsung kepada Tuhan, kepada Allah. Sekeliling kita kanan kiri sepi sehingga akan lebih terkonsentrasi. Dengan catatan, sholat tahajudnya kita harus tidur dulu supaya sehat. Jangan dipaksakan kita tidur malam, ya begadang, setelah itu tahajud nggak tidur lagi. Nah, ini bukannya sehat, tapi malah sakit nanti. Ya. Baik, kita lanjut. Wa min fadhailiha. Minnya ini lagi-lagi bukan dari ya, ini artinya sebagian. Wa min, dan wa ini wa artinya dan, min sebagian, fadhailiha keutamaan-keutamaan sholat tahajud adalah, nah, ini sabda Rasulullah lagi nih. Qala Rasulullah, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Rasul? Yanzilu turun Rabbuna Tuhan kita ila ke samai langit ad-dunya, dunia. Kapan itu? Hina ketika ya baqa, ya tersisa, thuluthu sepertiga, al-laili malam, al-akhiri terakhir. Jadi malam itu ada 3, ada pertama malam, seperdua malam, dan ada sepertiganya. Gitu ya, ya kurang lebih sepertiga malam itu jam 2-an lah, gitu ya, setengah 3-an lah kurang lebih ya. Lalu setelah itu ketika Allah turun, fayaqulu, Allah langsung berfirman tuh, hal apakah ada min da'in, yaitu sebagian orang yang meminta atau berdoa. Bisa dikatakan sebagian, bisa juga dikatakan dari, boleh juga. Fa'astajibu lahu, maka saya akan mengabulkan lahu untuknya. Kata Allah ketika sepertiga malam turun ke bumi, ke dunia, Allah berkata, ada yang doa enggak? Saya akan kabulkan. Lalu yang kedua, hal min sa'il, hal apakah min, ada orang yang atau sebagian orang yang sa'ilin meminta, fa'atiyahu, maka saya akan memberikannya. Allah berfirman untuk 2 kalinya, ada yang minta enggak? Saya akan kasih. Lalu firman Allah yang 3, hal min mustaghfir, apakah ada orang yang meminta ampun? Fa'aghfirlahu, maka saya akan mengampuni untuknya. Hatta sampai yatlu'a terbit al-fajru, fajar. Nah, jadi keutamanya luar biasa nih. Allah sengaja turun langsung di sepertiga malam untuk mengabulkan semua permintaan kita. Lantas apa ada lagi dalil yang lain? Ada. Yuk kita baca. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah, inna fi laili, inna sesungguhnya fil laili pada malam hari, la sa'atun sungguh ada momen. Lam di sini artinya sungguh ya. La yuwafiquha, yang tidak akan mendapatkan momen tadi, abdun seorang hamba, muslimun yang muslim, yas'alu yang mana dia meminta, Allah kepada Allah, khairan satu kebaikan, min amrin dari satu perkara, dunia, wal akhirati dan akhirat, illa kecuali
a'tahu, dia akan mengabulkan iyahu untuknya. Jadi memang pada malam hari sepertiga malam ya, itu ada momen yang tidak didapati di momen lain, di waktu lain, yaitu pengabulan doa. Tapi ingat, pengabulan doa ini bermacam-macam jenisnya. Nanti kita akan paparkan ya. Lanjut. Antakuna, yaitu mimman, orang yazkuru, berzikir Allah kepada Allah, yaitu hanya kepada orang yang berzikir saja yang dikabulkannya. Fitil kesaati, pada momen tadi atau waktu tadi. Fakun, ya silakan kalau kamu sanggup. Ya, kata Rasul, kalau kamu sanggup ya silakan kerjakan. Itu ya, laksanakan. Waqala, dan telah bersabda Rasul, ayyuhan nas, hei manusia. Ayyuha itu artinya hai, an-nas artinya manusia. Ufshus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil laili, dan salatlah di waktu malam. Wan nasu niyamun, sedangkan manusia sedang tertidur lelap. Tadkhulu, dijamin kamu akan masuk al jannata, surga, bisalamin, dengan keadaan damai. Gimana anak-anak? Gak kecepatan kan baru bacanya? Yuk kita masuk ke wacana yang kedua, masih di bab 1. Selamat menyaksikan. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke wacana yang kedua, bab 1, yaitu halaman 8. Silakan dibuka. Di halaman 8 ini, judulnya masih sama kok, tentang sholat tahajud. Ya, kita artikan ya. Fawaidu ini artinya faidah-faidah atau hikmah boleh. Sholati, sholat, qiyamil laili, tahajud atau bangun malam. Ya'tana, sangat menganggap penting, an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa Indonesianya SAW, biqiyamil laili, melaksanakan sholat malam. Wa awwalahu, dan sangat mengutamakannya itu ihtimaman kabiran, ya, betul-betul perhatian yang sangat besar. Faqad kana, maka sungguh yaqumu, Rasul telah melaksanakan salat al-laila malam, hatta, sehingga tatafattaru, bahasa kitanya apa ya, sakit atau bengkak lah ya, pada umumnya seperti itu. Padahal itu artinya terbuka atau ya semacam kayak sobek begitulah ya. Qadamahu, kedua kakinya. Wa kana, dan ada, yajtahidu, ingat karena ini tidak ditranslate ya kalau bahasa terjemahannya. Kalau pengertian ya, yajtahidu, sungguh-sungguh, fihi, di dalam salat tahajud tadi, ijtihadan, dengan kesungguhan, aziman, yang luar biasa. Faqad wurida, dan telah diriwayatkan, fil hadithi, dalam satu hadis. Jadi kesungguhan Rasul itu ada dalam satu hadis asy-syarifi yang mulia. Anna nabiyya, sesungguhnya nabi, anna nabiyallah, sesungguhnya nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumu, melaksanakan atau sholat minal laili, di malam hari, hatta, sehingga tatafattara, bengkak atau sakit atau pecah, qadamahu, kedua kakinya. Nah, luar biasa kan? Faqalat, sampai-sampai itu Aisyah itu berkata, faqalat Aisyah, sampai-sampai Aisyah itu berkata atau bertanya ya, lima, kenapa tasna'u, engkau melakukan atau berbuat hadza, hal ini, ya Rasulullah, wahai Rasul. Sampai bingung itu istrinya Aisyah.
Waqad dan sungguh ghafarallahu lak, bukannya Allah sudah mengampuni dosamu. Ma taqaddama yang telah lampau, min dzambika dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhar dan dosa yang akan datang. Saking bingungnya Aisyah tuh bertanya, loh kok ini Nabi yang sudah maksum, tidak berdosa, kok luar biasa sholat tahajudnya. Ini ada apa gitu. Lalu dijawab oleh Rasul, qala, bersabdalah Rasul, afala uhibbu an akuna abdan syakura, afala, apakah tidak boleh, uhibbu, saya mencintai, an ukawina, menjadi abdan, seorang hamba, syakuran, yang bersyukur. Memangnya saya nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Gitu jawaban Nabi. Nah, anak-anak semua, ini ada kesalahan ketik ya. Ini mestinya an akuna, bukan an akuina. Ya, ini ada kesalahan ketik. Mudah-mudahan tahun depan ini sudah direvisi. Amin. Anak-anak semuanya, kita sudah menyaksikan tadi translasi bab 1 yang ada 2 wacana. Nah, setelah ini kita akan sambung ke bab kedua. Saksikan ya, biar nanti ulangan dan ujiannya nilainya bagus. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.